Mas Gibran sendiri waktu maju calon wali kota Solo itu kan melalui proses debat juga. Berarti cuman mungkin tidak perhatian para netizen itu tidak setajam pada saat ini ya, karena kontestasinya berbeda. Tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Nah, itu kan ungkapan yang mungkin bagi sebagian orang biasa-biasa saja, tetapi dampaknya kepada Gen Z dan milenial itu kan ya buktinya kan bisa viral. Sesuatu yang viral itu kan berarti mendapat perhatian yang besar oleh masyarakat luas. Mas Gibran ini ingin memberikan hal yang surprise, sehingga kalau misalnya dia banyak tampil kemudian di forum-forum yang tidak resmi, itu tidak menjadi hal yang mengagetkan lagi bagi masyarakat. Terkhusus di dapil kami, di dapil 4, itu memang basis kemenangan Gerindra terutama di Kabupaten Jeneponto, dan itu terbukti dengan perolehan terbanyak ya untuk Kabupaten Jeneponto Partai Gerindra. Jadi harusnya di dapil kami menang telak. Halo sahabat Uki, kembali lagi bersama saya Wawin, tentunya di catatan jurnalis Suktensa. Kali ini saya kedatangan bintang tamu, yaitu Bapak Kadri Tapi. Beliau ini salah satu pengusaha, ya bisa dibilang entrepreneur ya, dan calon legislatif DPRD Provinsi Jeneponto Bantaeng. Selamat datang Pak Kadri. Ya, selamat datang juga Om Wawing ya, kalau dikata di catatan jurnalis Sukrensa Latif. Ya, terima kasih terutama Deng Uki ya yang sudah mengundang kami ke sini. Tentunya ya terus terang saya sangat bangga bisa diundang kemari dan bisa ketemu dengan Om Wawing. Iya Pak. Dari Partai Gerindra ya? Iya. Oke. Oh ya, Pak Kadri ini juga salah satu wakil bendahara DPD Partai Gerindra. Iya. Oh ya Pak, bagaimana ceritanya Pak dari seorang pengusaha ingin terjun ke politik? Boleh diceritakan? Iya. Jadi sedikit saya mengawali usaha atau bisnis di bidang komputer ya. IT. Itu IT. Itu di tahun 2003. Jadi saya menyelesaikan kuliah itu tahun 2002 sebenarnya. 2002. Namun sebelum saya selesai itu, saya sih sudah mulai ada mencari penghasilan sambil menyelesaikan tugas akhir. Jadi sambil mengerjakan skripsi, saya itu sudah bekerja di salah satu perusahaan ISP di Kota Makassar. Waktu itu mungkin cukup terkenal juga dan bersaing dengan Telkom waktu itu, namanya PT Internux. Saya bekerja di situ sambil menyelesaikan tugas akhir. Jadi pertimbangannya untuk kemudahan pengambilan data dalam hal menyelesaikan tugas akhir tadi. Setelah tahun 2002 selesai, 2003 saya lanjut kebetulan waktu itu juga grand opening Computer City. Jadi saya langsung membuka usaha di Computer City. Kebetulan waktu itu Computer City mall yang sekumpulan pengusaha-pengusaha komputer itu digabungkan di dalam satu mall, jadi sentralistik seperti itu. Iya. Computer City yang di Pengayoman ya Pak? Iya, di Computer City di Pengayoman. Jadi kebetulan
yang pemiliknya itu ownernya juga alumni teknik UNHAS juga sama dengan kami. Jadi waktu itu kebetulan ada proyek terkait komputer, saya berhubungan sama beliau ownernya, kemudian saya ditawari. Jadi ditawari dengan waktu itu dengan modal nekat boleh dikata seperti itu. Jadi dengan kalau dikata mungkin banyak yang tidak percaya. Jadi modal awal itu cuma 2 juta. 2 juta membangun eh, sewa awal di Komputer City dengan modal awal 2 juta. Kemudian akhirnya berkembang sampai saat ini. Nanti di tahun 2009-2010 saya mulai mengenal dunia politik. Nah, waktu itu kebetulan saya tidak langsung masuk ke organik apalagi namanya pengurus partai, tetapi mulai dari sayap. Waktu itu kebetulan ya dari berawal dari obrolan warung kopi ya. Saya ketemu teman, kemudian diajak ini ada apa Prabowo nih saya partainya Gardu Prabowo. Saya tertarik karena memang sosok Prabowo ini adalah salah satu sosok atau figur yang saya kagumi dari awal ya. Jadi begitu ada tawaran untuk bergabung ke salah satu saya partainya, saya langsung ya aja. Jadi waktu itu saya bersama teman-teman yang lain, ada Pak Sanusi Anwar, ada Pak Ibrahim, ada Pak Rahmat Soni, ada pokoknya banyak teman-teman. Itu kita membangun apalagi namanya jaringan sampai ke 24 kabupaten kota infrastruktur saya partai ini. Dari situ yang awalnya saya hanya sebagai pengurus biasa, kemudian tiba-tiba terjadi kekosongan di ketua DPC Kota Makassar untuk saya partai ini. Jadi Pak Ketua Makassar itu kosong, jadi sekretarisnya itu dipindah untuk Kota Makassar. Saya menggantikan beliau sebagai sekretaris umum DPD Gardu Prabowo Provinsi Sulawesi Selatan kala itu. Itu bertepatan proses maju pemilihan legislatif di tahun 2014 ya kalau nggak salah. Nah itu di situ kami dengan Pak Sanusi itu jalan, termasuk waktu itu kan periode pertamanya Andi Iwan Aras ya. Jadi kita sempat membawa nama beliau juga di sosialisasi di Kabupaten Baru dan sekitarnya. Seperti itu. Dari situ kemudian mulailah pada saat itu ada pergantian pimpinan di DPD. Andi Idris Mogabarani ketua DPD, saya mulai aktif masuk ke dalam struktur partai. Saya pegang ketua PAC Panakukang, Kecamatan Panakukang. Nah di situ dari DPC kita diamanahkan untuk maju pileg di tahun 2018 yang lalu kemarin untuk Dapil 4 Panakukang Manggala. Kota Makassar. Ya jadi begitu sejarah singkatnya dari pengusaha entrepreneur ke politik seperti itu Om. Iya. Apa yang membuat ketertarikannya Pak Kadri untuk terjun ke dunia politik, dan pada saat itu kan Pak Kadri mulai dari tahun 2010. Ya. Dan memulai itu di tahun 2018 sempat naik DPRD kota ya. Ya. Kan cukup jauh ini waktunya dari 10 ke 2018. Apakah memang baru memikirkan untuk terjun ke politik secara langsung atau? Iya. Jadi dalam perjalanan bisnis saya sebagai entrepreneur itu kan ada tahapannya. Jadi kita membangun dari nol, dari awal, kemudian sudah mulai berkembang.
Nah, kemudian kita mempelajari jalan-jalan orang-orang yang sukses di sekitar kita dan melihatnya. Kemudian saya melihat rata-rata pengusaha-pengusaha sukses itu ujung-ujungnya terjun ke politik. Iya. Jadi saya di situ mulai berpikir ini rata-rata muaranya ke politik. Jadi saya mulai penasaran gitu. Jadi saya mulai juga mencoba membangun jaringan ke arah jaringan-jaringan teman-teman yang di politik itu. Iya seperti itu. Sementara juga dalam bisnis atau di kewirausahaan kita ini kita sangat membutuhkan apalagi namanya networking yang luas untuk membangun atau mengembangkan bisnis kita tentunya ya. Salah satunya itu ya dari jaringan politik. Jaringan Iya, politik. iya begitu Om Boy. Kayaknya semua rata-rata para pengusaha akhirnya terjun ke politik ya. Mungkin tidak semua juga, cuman hampir semua. Iya, rata-rata ya. Hampir semua. Hampir semua. Iya. Oh ya Pak Katri, ini yang menarik buat saya nih, kita sempat naik di DPRD Kota Makassar tahun 2018. Iya. Dan sekarang di tahun 2024 kita naik melalui DPRD Provinsi Bantaeng Jeneponto. Iya. Ini dua daerah yang berbeda ini. Kenapa bisa kita memilih daerah Jeneponto Bantaeng, sedangkan kan ada juga untuk naik DPRD Provinsi itu ada juga yang 11 kecamatan Kota Makassar. Iya betul, betul sekali tuh Mawi. Jadi yang lalu di 2018 saya maju itu di Dapil 4 Kota Makassar, yaitu meliputi wilayah Kecamatan Panakukan dan Manggala. Kenapa tiba-tiba Bantaeng? Banyak yang bertanya begitu teman-teman, terutama teman-teman yang mungkin dia tidak tahu kalau saya sebenarnya lahir dan besar di Bantaeng seperti itu. Ya, kemudian nenek dan orang tua itu sebenarnya asli Jeneponto. Jadi banyak yang tidak tahu. Jadi berangkat dari situ, apalagi setelah Pak Andi Iwan Darmawan Aras menduduki posisi Ketua DPD, kemudian mengajak saya untuk bergabung membantu beliau di struktur partai sebagai wakil bendahara. Otomatis kita ini siap perintah, begitu ada perintah dari Pak Ketua, Pak Gadri siap maju ya, dapil mana ya, tentu kalau untuk ukuran DPD provinsi ya yang paling dekat bagi saya adalah dapil 4 karena saya lahir dan besar di Bantaeng, kemudian orang tua dan nenek itu Jeneponto. Selayar ya mungkin nanti Selayar ini banyak kerabat-kerabat juga nantinya yang bisa kita membantu kita di Selayar. Begitu Om Mawi. Begitu. Berarti waktu kita naik DPRD kota Panakukang Manggala itu hanya coba-coba atau memang bagaimana? Iya, ya boleh dikata seperti itu juga ya. Cuman namanya kita waktu itu diamanahkan sebagai ketua partai, ketua PAC ya, ketua PAC untuk Kecamatan Panakukang. Jadi dari pihak DPC menawarkan kepada kita untuk bagaimana memperkuat partai di wilayah Panakukang pada saat itu. Jadi otomatis karena kan kita juga membangun struktur sampai di kelurahan-kelurahan itu rata-rata juga teman-teman di ranting itu selalu mendorong, Pak sekalian kita aja yang maju supaya dukungan kita tidak sia-sia. Jadi berangkat dari situ saya bilang ya udah kalau memang seperti itu ya nggak apa-apa saya maju, tetapi memang belum target untuk duduk waktu itu karena kan pada saat itu masih ada incumbent, ada almarhum Amar, ada teman kita Kasrudi, kemudian ada juga teman kita Pak Sanusi yang memang sudah lebih senior di ke partai Gerindra demikian. Jadi memang istilahnya untuk tahap awal itu kita istilah mencari pengalaman dulu, ya. Berarti kita langsung naik ke DPRD provinsi serius karena kembali dari asalnya ya. Iya, gitu kira-kira. Kenapa tidak mencoba kembali kota dulu baru langsung provinsi?
Eh, saya mungkin ini pendapat pribadi ya. Saya menghitung-hitung persaingan kota atau kabupaten itu sebenarnya lebih ketat dibanding persaingan provinsi. Jadi kalau kita berhitung-hitung statistik atau probabilitas peluang itu sebenarnya dengan kondisi saya mungkin itu lebih berpeluang di provinsi ketimbang bersaing di Kota Makassar misalnya atau di Kabupaten Banteng ataupun Jeneponto seperti itu, karena persaingan yang lebih ketat itu biasanya kalau saya melihat secara pribadi sih di kota atau di kabupaten seperti itu. Berarti kita ini Pak semenjak 2010 ya langsung sudah Prabowo garis keras. Iya, Sudah menjadi Prabowo garis kerasnya semenjak 2010 ya. iya kira-kira gitu. Ya, gitu. Oke, kita ya itulah sedikit history dari Pak Kadri yang dari pengusaha terjun ke dunia politik, dan kita akan membahas Pilpres ya Pak. Boleh? Iya. Oke. Bagaimana Pak tanggapannya dengan ditunjuknya cawapres Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo? Iya. Jadi kalau kita melihat sih banyak pro kontra ya dengan ini. Tapi itu kalau kita di sebagai kader ya, itu istilahnya kita komando tegak lurus. Jadi Pak Prabowo tunjuk siapapun cawapresnya ya kita siap gerak akan ikut komando. Tapi terlepas daripada itu, sosok Gibran ini dia adalah keterwakilan dari generasi muda ya, Gen Z. Gen Z, sehingga ini akan bisa menarik pemilih pemula, terutama Gen Z dan milenial untuk bagaimana dukungannya ke Prabowo terutama ya, karena biasanya anak muda juga kalau ada calon yang mewakili anak muda biasanya juga pilihannya jatuh ke anak muda. Sama waktu kita muda kan juga seperti itu. Ya, kemudian sosok Gibran ini sebenarnya apa ya? Beliau ini waktu saya belum ketemu langsung, waktu itu saya juga melihat bagaimana agak meragukan, tapi setelah kemarin ada acara apalagi namanya konsolidasi nasional, beliau hadir, ya memang ada aura-auranya juga untuk sebagai pemimpin nasional selanjutnya seperti itu, Om Awi. Aura akan menjadi pemimpin atau ada aura pemimpinnya? Iya, ada aura untuk mendampingi Pak Prabowo lah. Iya, Pak Prabowo sebagai pemimpin nasional. Iya, seperti itu. Iya, dengan terlepas dari pertunjukan kan itu ada kontroversialnya terhadap ya bisa dikatakan paman. Iya, MK ya. Iya, MK itu. Bagaimana menurut pendapat Pak Kadri? Iya, ya itu kontroversi ya. Ya itu dari sudut pandang masing-masing, semuanya kan punya argumen, punya alasan. Tapi saya secara pribadi, ini kan MK ini adalah lembaga yang sebenarnya menguji norma yang berlaku untuk bukan hanya Mas Gibran saja, sehingga apapun yang sudah diputuskan MK itu akan berlaku nantinya kepada orang-orang yang lain yang berikutnya yang ingin maju. Jadi mungkin pada saat ini ya Mas Gibran jadi ininya, apalagi namanya fokusnya karena beliau yang maju pada saat ini. Kemudian MK memutuskan ada pelanggaran, misalnya pelanggaran moral misalnya,
Nah itu kan secara konstitusi kita tidak akan mempengaruhi hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh MK. Jadi saya pikir majunya Gibran ini telah sesuai dengan konstitusi yang ada di negara kita. Jadi tidak ada alasan kita untuk membahas itu lagi atau menjadikannya suatu kontroversi. Bagi saya itu hal yang final menurut saya pribadi. Demikian. Kan aturan ini kan dibuat ketika mendekati Pilpres, dan kebetulan ada paman dan seorang bapak yang menjadi presiden. Ini menjadi suatu sorotan bagi masyarakat. Ya. Menurut Pak Katri, apakah ini bisa dikatakan menjadi politik dinasti atau Iya. Jadi politik dinasti, ya kalau kita bicara jujur, ya sebenarnya tidak juga ya, karena norma ini kan nantinya bukan hanya berlaku untuk jadi kalau ada yang keberatan kan tinggal diuji lagi. Dia ajukan, tapi kan kemungkinan malah orang-orang nantinya yang ingin maju di usia muda ya nggak perlu lagi menguji karena sudah ada penetapan dari MK, sehingga apalagi namanya kalau kita mengatakan bahwa ini untuk memperkuat politik dinasti dari Pak Jokowi, itu agak sulit juga kita terima seperti itu. Iya. politik dinasti sulit diterima berarti Pak ya? Iya. Kalau saya, menurut saya sudah tepat nih ya. Iya. Karena selama ini kan juga kita anak muda hanya sebagai wacana aja, sebagai simbol generasi muda akan melanjutkan. Mau dilanjutkan bagaimana kalau bukan tidak ada batas usianya? Iya. Kalau 50 tahun bukan kami muda tua, kami tahu. Bukan menjadi anak muda yang lanjut. Iya. Kira-kira seperti itu kalau saya. Saya bukan berpihak di mana-mana ya, cuman ya inilah namanya juga dinamika politik Indonesia saat ini. Oke. Pak Kadri. Ya. Bagaimana dengan tanggapannya debat cawapres ini hanya dilakukan 2 kali dan tidak akan diikutkan sama capres? Kan kalau dulu beda ya formasinya. Iya. Debat capres itu langsung diikutkan dengan cawapresnya. Ini formasinya 5-2 kalau tidak salah ya. Iya. 5 kali iya benar ya, 5 kali capres, 2 kali cawapres. Iya. Bagaimana tanggapannya? Ya itu kan KPU menetapkan itu mekanisme aturan debat itu kan melalui koordinasi kepada masing-masing kontestan ya. dan kalaupun ada yang mengusulkan, ada yang formasi, ada dari pasangan calon 1, 2 atau 3 mengusulkan formasi, itu sebenarnya bagian daripada hasil urung rembuk paslon dengan komisi. Jadi kalaupun ada wacana mengatakan bahwa ada perubahan itu berarti KPU telah mempertimbangkan bahwa itulah formasi yang saat ini yang paling tepat untuk dilakukan. Dengan misalnya formasi 5-2 atau berapapun, berarti itulah yang menjadi ketetapan yang harus kita ikuti seperti itu. Ini yang menarik ditunggu adalah debat cawapres ya. Karena ya kalau saya baca-baca nih komentar netizen ini, ada katakan diapit, anak ingusan diapit oleh kedua orang cerdas. Iya. Ya kejam juga netizen ini kata-katanya nih. Bagaimana menurut Pak Kadri nanti ketika cawapres Pak Prabowo ini Mas Gibran mengikuti, apakah dia bisa mengimbangi atau akan menang telak? Jadi sebenarnya kalau di kekhawatiran netizen itu sebenarnya kita tidak perlu ini ya, karena Mas Gibran sendiri waktu maju calon wali kota Solo itu kan melalui proses debat juga, berarti cuman mungkin
tidak perhatian para netizen itu tidak setajam pada saat ini ya, karena kontestasinya berbeda. Kemudian memang lawan tanding debatnya nanti boleh dikata adalah tokoh-tokoh yang punya pengalaman dan sepak terjang yang dikenal masyarakat luas di Indonesia, sehingga mereka, tapi kita lihat saja nanti, siapa tahu ada apalagi namanya, sama waktu deklarasi tiba-tiba pidatonya Gibran kan menjadi viral. Tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Itu kan ungkapan yang mungkin bagi sebagian orang biasa-biasa saja, tetapi dampaknya kepada Gen Z dan milenial itu kan ya buktinya kan bisa viral. Sesuatu yang viral itu kan berarti mendapat perhatian yang besar oleh masyarakat luas. Ya silakan saja calon yang lain membuat suatu apalagi namanya statement atau apapun, apakah bisa viral atau bagaimana, kan seperti itu. Jadi itu dari netizen, kalau dia mengkritisi ataupun dia ini berarti ya sukseslah kita membentuk apalagi namanya membangun perhatian masyarakat. Berarti masyarakat itu peduli dan ingin kita lebih baik lagi, seperti itu. Iya Pak Kadri, kan ini untuk diketahui oleh masyarakat luas isi kepalanya dari cawapres Mas Gibran ini kan ketika atau isi kan itu banyak diundang oleh stasiun TV untuk acara perdebatan kayak antar cawapres kayak gitu. Tapi yang menariknya itu Mas Gibran mengeluarkan statement dia tidak akan mengikuti debat apapun kecuali yang resmi. Di situ banyak keraguan-keraguan yang telah hadir dari cibir-cibir netizen ini. Bagaimana menurutnya Pak Kadri ketika Mas Gibran mengeluarkan statement kayak begitu? Ya, itu kan pandangan pribadi Mas Gibran ya. Jadi mungkin apalagi namanya Mas Gibran ini ingin memberikan hal yang surprise, sehingga kalau misalnya dia banyak tampil kemudian di forum-forum yang tidak resmi, itu tidak menjadi hal yang mengagetkan lagi bagi masyarakat. Jadi istilahnya diboli-boli kengrong. Jadi pada saat momen yang tepat itu akan meledak. Ya, salah satu contoh kemarin itu yang kita tunggu-tunggu, dia pidatonya pada saat deklarasi itu, siapa yang bakal sangka dia bisa mengeluarkan statement yang bisa mengundang banyak perhatian, walaupun itu ya banyak yang plus minus ya. Ya, seperti itu. Terus kita ke ini Pak, kembali ke Sulawesi. Seberapa yakin Pak Kadri dengan perolehan suara Gibran Prabowo, terutamanya di tempatnya Pak Kadri sendiri? Kalau pendapat pribadi saya 100% saya yakin. Iya. Ya, kalaupun dikurang-kurangin dikit 99% ya. Karena untuk kemenangan ya, bukan dalam hal nilai kemenangan. Kalau nilai kemenangan kan 50+1 itu sudah menang juga. Jadi mungkin angkanya 60 atau 70 ya, itu kan tarik menarik ya, karena setiap tim ini kan juga bekerja. Tapi kalau menang, saya yakin menang, karena yang lalu juga Prabowo juga menang ya. Terkhusus di dapil kami, di dapil 4, itu memang basis kemenangan Gerindra terutama di Kabupaten Jeneponto, dan itu terbukti dengan perolehan terbanyak ya untuk Kabupaten Jeneponto Partai Gerindra. Jadi harusnya di dapil kami menang telak gitu untuk pasangan 02 ini.
Berapa persen kira-kira? Itu tidak di bawah 70%. Di atas 70%. Iya, 70% ke atas. Karena memang 2019 itu kalau tidak salah Prabowo yang menang ya di Iya. Sulawesi. Iya, Nah, kan sekarang ini ada 3 paslon ini iya, dan tentunya masih akan terpecah-pecah. iya. Apakah masih optimis mengulangi lagi tahun 2019 atau Kalau angkanya 70% itu optimis, Mas. Kalau di bawah itu ya mungkin kurang optimis. Iya. Karena ada 3. Kalau cuman 2, ya harus di atasnya lagi dong. Iya. Kan seperti itu. Iya. Oke, mungkin itu sedikit perbincangan kita ya Iya. untuk di catatan jurnalis Sukriansa, karena apa yang kita mau tanyakan lagi ya sudah ada, semua sudah dijelaskan tadi sama Pak Katri. Iya. Oke Pak Katri, sebelum menutup saya akan menanyakan tentang karakter menurut pandang Pak Katri, karakter seorang mau capres ataupun cawapres. Saya akan menyebutkan satu nama dan Pak Katri silakan memberikan satu kata dari nama tersebut. Iya. Anies Baswedan. Tidak konsisten. Pak Prabowo. Ikhlas. Ganjar Pranowo. Rambut putih. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Pak Katri atas Terima kasih. kehadirannya di podcast Catatan Jurnalis Sukriansa. Sebelum menutup dan terakhir closing statement dari Pak Katri. Oke, catatan jurnalis sahabat Uki ya tentunya. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan Om Wawing ya di catatan jurnalis Sukriansa Latif. Terima kasih para pemirsa sekalian. Semoga apa ya yang telah kita perbincangkan tadi ada manfaatnya bagi pemirsa sahabat Uki sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Katri. Iya, sama-sama.